Iya, makasih sayang. Tami, 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 Tami. Dok, bagaimana kondisi istri saya, dok? Untungnya cepat terdeteksi. Istri Bapak terkena kanker stadium awal di rahim. Mau tidak mau, rahim istri Bapak harus diangkat. Tunggu dokter, tunggu. Apa memang harus seperti itu? Anak saya ini belum pernah punya keturunan dengan istrinya itu. Kalau rahimnya diangkat kan? Maaf Bu, jalan satunya cuma itu. Mau tidak mau, supaya sel kankernya tidak menyebar, jadi rahimnya harus diangkat. Baik dok, lakukan yang terbaik. Rashid, pikir dulu, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Kalau nggak segera mengambil keputusan, nanti sel kankernya bisa menyebar kemana-mana. Saat ini yang penting nyawa Utami, Bu. Aku nggak mau kehilangan dia. Dok, tolong selamatkan istri saya, dok. Kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk istri Bapak. Aku gak mau diikut. Aku benci di sini. Aku benci. Aku mau pergi dari sini. Istighfar. Aku benci. Ayolah Tami, istighfar. Utami sudah nggak punya rahim. Dia pasti sudah nggak bisa hamil. Buat apa Rashid harus mempertahankan rumah tangganya lagi? Mbak, tunggu di sini saja ya. Selain pasien dilarang masuk. Ibu harus kuat ya. Ibu harus bertahan. Fatma gak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Pokoknya Fatma akan ngelakuin apa aja untuk kesembuhan ibu. Ya, ibu harus kuat. Maaf ya Mbak. Ibu. Aku benci dokter-dokter di sini. Karena mereka gak tahu. Mereka ambil rahim aku dan mereka gak tahu pentingnya rahim. Buat seorang perempuan seperti aku, Pak. Kamu salah, justru mereka menolong kamu. Udah gak ada pilihan lain selain mengangkat rahim kamu. Kamu bilang gak ada pilihan. Mas, banyak pilihan lain, Mas, banyak. Kamu kebayang gak sih untuk seorang perempuan gak punya rahim? Aku malu, Mas. Rahim kamu diangkat karena kankernya sudah menyebar kemana-mana. Aku gak mau di sini. Aku mau pergi di sini. Astagfirullahaladzim. Memang gak ada jalan lain dok selain operasi? Gak ada mbak, satu-satunya cara ibu mbak harus dioperasi. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu dok. Kalau mbak punya BPJS, kami bisa bantu. Kalau gitu saya buat sekarang ya. Nggak keburu mbak, ibu mbak harus diambil tindakan sekarang juga mbak. Saya tunggu mbak di ruangan saya. Permisi ya mbak. Aku mau pergi dari sini. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau. Tami, Tami. Aku nggak mau di sini. Ya udah mbak, kalau nggak ada, ibu harus dioperasi mbak. Penyakitnya udah parah. Kalau nggak dioperasi, aku nggak tahu gimana lagi nasib ibu. Iya mbak, pasti biaya lumayan besar. Tapi nggak apa-apa mbak. Kalau nggak ada, biar saya cari pinjaman lain. Terima kasih mbak. Ya Allah. Fatma? Loh, kenapa kamu nangis? Ibu saya masuk rumah sakit, Bu. Dan kata dokter harus dioperasi. Oh, kasihan sekali kamu ya. Pasti biayanya sangat besar ya. Kamu
tenang aja. Saya bisa bantu kok. Bu Inggit sendiri ngapain di sini? Itu Utami kena kanker rahim. Astagfirullahaladzim. Terus gimana, Bu? Ya, rahimnya harus diangkat. Kita cari tempat untuk ngobrol ya. Siapa tahu ada jalan keluar. Ya. Mas, setelah ini pasti ibu kamu sudah menyiapkan wanita lain untuk kamu, Mas. Astagfirullahaladzim, Tami. Pikiran kamu jangan lantur kemana-mana. Kita tahu, Mas. Ibu kamu selama ini menuntut kita untuk punya anak. Gimana perasaan mama kamu kalau tahu setelah aku gak punya rahim? Udahlah, Utami. Kamu gak usah mikirin itu. Gak bagus untuk kesehatan kamu. Enggak, Mas. Kita harus pikirin dari sekarang, Mas. Gimana kalau ibu kamu menyiapkan wanita lain supaya kamu bisa menikah dan mempunyai keturunan lagi? Mas, semua itu ada di tangan kamu, Mas. Kalaupun memang kamu harus menikah lagi, aku gak apa-apa, Mas. Aku ikhlas, aku gak apa-apa. Udah, Tami. Kamu gak usah pikirin itu ya. Ibu benar mau nolong Fatma? Iya, Fatma. Ya Allah. Tapi, Bu, Udahlah, Fatma. Kamu gak usah pikirin. Ibu akan bantu kamu 100%. tapi kan biaya operasi itu mahal, Bu. Fatma cuma takut Fatma nggak bisa ganti ke ibu. Enggak, Fatma. Ibu nggak mau kamu pulangin uangnya ke ibu kok. Ibu serius? Iya, saya sangat serius. Asal kamu juga bantu saya ya. Bantu apa, Bu? Menikahlah sama Rashid. Mas, ayo jawab. Gimana kalau ibu kamu menyuruh kamu menikah lagi? Udah, kamu jangan terlalu banyak pikiran ya. Aku tahu, Mas, aku bukan wanita yang sempurna. Aku tahu, ayo jawab. Mas, kamu mau kemana? Aku mau cari udara segar. Gimana? Kamu mau kan bantu ibu? Enggak mungkin, Bu. Mas Rashid itu masih memiliki istri. Dan saya nggak mau melukai perasaan istrinya, Bu. Fatma, nggak ada yang nggak mungkin kalau memang kamu niat bantu ibu. Nggak ada salahnya kan? Kalau kita sama-sama saling bantu, ya? Saya memang butuh uang banyak, Bu, untuk operasi ibu saya. Tapi saya masih punya perasaan. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Kalau kamu berubah pikiran, saya ada di sini ya. Fatma, kamu kenapa? Bilang ya sama ibu kamu. Aku ini emang orang susah. Tapi harga diri aku nggak bisa dibeli begitu aja. Aku nggak ngerti maksud kamu. Bilang sama ibu kamu, aku nggak akan pernah menikah sama kamu. Bu, ibu ngomong apa sama Fatma? Ibu nggak ngerti maksud kamu? Ibu minta Fatma nikah kan sama aku. Ibu belum gila, nggak mungkin lah ibu ngomong kayak gitu. Ibu ngomong kayak gitu karena ibu dengar vonis dokter kalau rahimnya Utami itu harus diangkat. Iya, memang kenapa? Ibu nggak mau kamu selamanya nggak punya keturunan. Memang kamu mau seperti itu? Coba kamu pikir. Saat dulu kamu menikah, ibu berpikir bahwa kamu akan segera kasih ibu cucu. Tapi ini apa? Apa? Istri kamu itu nggak akan pernah kasih ibu cucu. Ibu harus mengerti perasaan aku dengan Utami, Bu. Gak bisa minta Fatma langsung nikah gitu aja sama aku.
nggak penting. Yang penting ibu mau cucu. Sebelum ibu meninggal, ibu mau kamu kasih ibu cucu. Itu aja. Lagian, soal Fatma yang marah kamu nggak perlu pikirin. Ibu yakin kok. Dia akan segera berubah pikiran. Maksud ibu? Ya, dia akan dengan senang hati menerima tawaran ibu. Dok, Pak, saya dari tadi nunggu Mbak. Mbak kemana? maaf dok. Kita sudah nggak punya waktu lagi Mbak. Kalau Mbak setuju ibu Mbak dioperasi, kita akan siapkan operasinya malam ini juga. Kalau sudah lewat hari, saya angkat tangan Mbak. Ya Allah, ini pilihan sulit buatku. Apa aku harus nyerah demi keselamatan ibu? Bagaimana Mbak? Saya banyak pasien yang harus diurus Mbak. Saya nggak punya waktu lagi. Saya setuju dok, saya setuju. Oke Mbak, saya permisi. Bu. Iya, Fatma. Ada yang bisa saya bantu? Saya setuju sama ibu. Saya mau menuruti semua kemauan ibu. Asalkan ibu mau membiayai biaya operasi ibu saya. Oh iya, itu sudah pasti Fatma. Kamu tenang aja. Tapi sebelum itu saya harus tahu, Bu. Kenapa saya harus menikah dengan Mas Rashid? Ibu kan sudah kasih tahu kamu. Kalau istrinya Rashid itu nggak akan pernah bisa melahirkan. Sedangkan ibu mau sekali Rashid itu punya keturunan. Fatma, kalau kamu mau, hari ini juga ibu akan selesaikan administrasi ibu kamu. Gimana? Ayo? Ayo. Fatma, dari mana kamu dapatkan uang untuk biaya operasi ibu, nak? Udahlah, ibu nggak usah pikirin. Yang penting ibu sembuh. Fatma, jawab dulu. Kamu itu ngutang sama siapa, nak? Ibu tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari ibu. Ibu tuh cuma nggak mau kalau kamu tuh nantinya terbelit sama masalah hutang, nak. Bu Inggit yang udah menolong biaya rumah sakit ibu. Bu Inggit, ada apa dia mau melunasi biaya operasi ibu? Fatma, kamu jujur sama ibu. Kenapa Bu Inggit sampai mau bayarin biaya operasi ibu? Gak mungkin Bu Inggit itu mau meminjamkan uangnya begitu saja. Ibu tahu betul siapa Bu Inggit itu. Bu Inggit minta Fatma untuk menikah dengan Mas Rashid. Ya Allah, Fatma, kamu tahu kalau Rashid itu sudah beristri, nak? Iya, Bu, Fatma tahu. Tapi Fatma juga nggak mau sampai kehilangan ibu. Fatma tahu apa yang Fatma lakuin itu salah, Bu. Fatma minta maaf. Tapi Fatma ngelakuin semua demi kesembuhan ibu. Ya Allah, anakku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, saya kesini mau ketemu sama Bu Inggit. Sekalian saya mau bilang sama Mbak, saya Fatma, Mbak. Oh, jadi kamu yang namanya Fatma, perempuan yang mau dijodohkan dengan suami saya, gitu. Enak juga ya jadi kamu kalau aku pikir-pikir. Udah
Ibunya sakit, operasi dibayarin. Tinggal bayar dengan kawin sama suami orang. Maafin saya, Mbak. Saya juga sebenarnya nggak nyaman dengan ini semua. Saya terpaksa ngelakuin demi kesembuhan ibu saya, Mbak. Kalau kamu nggak nyaman, kamu nggak mungkin terima begitu aja. Kalau kamu waras ya kan, dan kamu perempuan baik-baik, kamu nggak mungkin ya. Walaupun kamu susah uang, kamu nggak akan pernah mau dijodohin sama laki-laki yang sudah punya istri sah, tau nggak? Saya istri sahnya, asal kamu tahu ya. Saya minta maaf, Mbak. Terserah Mbak mau menghujat saya seperti apa, tapi yang tahu perasaan saya sekarang ini cuma saya doang, Mbak. Loh, Fatma, kok kalian ngobrolnya di luar? Ayo masuk. Kamu tuh ya, ada tamu kok malah diajak ngobrol di luar. Harusnya kamu itu tahu tata krama. Kalau ada tamu itu dipersilahkan masuk, disiapin minum. Malah diajak ngobrol di luar. Ayo, sekarang kamu buatin minum. Cepat. Iya. Fatma, kamu tenang aja ya. Kamu nggak usah khawatir soal utama. Biar semua ibu yang atur. Ya, ayo masuk.